Pernah nggak sih kamu harus bikin keputusan besar yang pusingnya minta ampun karena banyak banget faktor yang mesti dipikirin? Oh, sering banget. Misalnya, milih laptop baru. Satunya punya prosesor kenceng tapi baterainya boros, satunya lagi baterainya awet tapi layarnya biasa aja. Atau dalam skala lebih besar, memilih vendor dari puluhan penawaran. Itu problem klasik. Semakin banyak kriteria, semakin kita terjebak dalam perang antara apel dan jeruk. Susah banget membandingkan secara adil. Betul. Nah, sumber-sumber yang kamu berikan hari ini menarik kita ke sebuah metode yang kelihatannya kuno. Namanya Weighted Product atau WP. Hehehe, iya, kedengarannya jadul ya. Jujur, pertanyaan pertamaku adalah, di zaman machine learning dan AI super canggih, kenapa kita harus peduli sama algoritma ini? Misi kita hari ini adalah membongkar apakah WWP ini cuma catatan kaki dalam sejarah atau jangan-jangan ia menyimpan sebuah filosofi pengambilan keputusan yang justru semakin relevan sekarang. Yuk kita kupas bareng-bareng. Boleh, menarik nih. Oke, mari kita mulai dari perbedaannya yang paling fundamental. Kalau metode lain yang lebih umum seperti SAW, itu kan logikanya penjumlahan ya. Betul, simple additive weighting. Nah, sumber-sumber ini bilang WWP pakai perkalian. Kedengarannya kan cuma ganti simbol tambah jadi kali, sepele. Tapi dampaknya pasti besar kan? Dampaknya transformatif. Ini bukan sekedar ganti operator matematika, ini ganti filosofi. Ganti filosofi. Iya, dengan perkalian, WP jadi luar biasa sensitif terhadap nilai yang jelek. Filosofi intinya adalah sebuah pilihan yang bagus itu harus konsisten bagus di semua lini. Oh, Nggak ada istilahnya satu keunggulan bisa menutupi satu kelemahan. tunggu. Berarti kalau pakai analogi nilai rapor yang disebut di sumber, sistem SAW itu kayak anak yang jago banget matematika, dapat nilai 10, tapi sejarahnya dapat 5. Rata-ratanya masih bisa ketolong dan kelihatan bagus gitu kan? Tepat. Nilai 10 di matematika itu mengkompensasi nilai 5 di sejarah. Tapi di dunia WP, nilai 5 itu akan jadi jangkar. Jangkar. Iya, jangkar yang menyeret turun skor akhirnya secara dramatis. Nggak peduli nilai lainnya 10 semua. Wow. Dalam logika perkalian, satu nilai yang mendekati 0 akan menarik semua hasil perkalian lain mendekati 0 juga. Tidak ada kompensasi. Kedengarannya kaku banget. Berarti metode ini sangat anti kompromi. Betul. Padahal, dunia nyata kan penuh dengan kompromi. Kita sering memilih solusi yang cukup baik di banyak hal. Metode ini sepertinya nggak suka dengan konsep cukup baik. Kamu menangkap esensi kritiknya. WP dalam bentuk murninya memang sangat hitam putih dan kaku. Oke. Karena itu, ia tidak cocok untuk semua jenis masalah. Ia baru benar-benar bersinar untuk situasi di mana ada standar minimum yang absolut dan tidak bisa ditawar sama sekali. Contohnya? Contohnya memilih komponen untuk mobil. Kamu nggak bisa bilang, oke, remnya memang agak kurang pakem, tapi kita kompensasi dengan mesin yang super kencang. Nggak bisa. Nggak bisa, bahaya itu. Keselamatan adalah kriteria yang kalau gagal, ya gagal total. Disitulah filosofi WP jadi sangat relevan. Oke, logikanya mulai masuk. Tapi aku penasaran sama mesin di baliknya. Gimana cara dia secara matematis menangani kriteria yang sifatnya berlawanan? Nah, ini dia. Misalnya dalam memilih vendor, ada harga yang kita mau serendah mungkin dan ada kualitas yang kita mau setinggi mungkin. Nah, disinilah kejeniusan desainnya. Formulanya secara konsep bisa ditulis begini. SI sama dengan P XI WJ. Wow, tenang. Hehe, ini nggak serumit kelihatannya. Intinya, untuk setiap pilihan, nilai dari tiap kriteria, X, itu dipangkatkan dengan bobotnya, W, baru semua hasilnya dikalikan. Sebentar, dipangkatkan bukan dikali biasa dengan bobotnya. Bukan, dipangkatkan. Kenapa harus serumit itu? Kenapa nggak nilai kriteria langsung dikali bobotnya, lalu hasilnya dikalikan dengan yang lain? Bukankah itu juga perkalian? Pertanyaan yang sangat bagus dan teknis. Ini poin kunci. Pemangkatan dengan bobot pecahan, misalnya bobot 0,5 atau 0,3, punya efek meredam skala. Meredam skala? Maksudnya? Ini memastikan kriteria dengan rentang nilai yang sangat besar,
katakanlah penghasilan orang tua, yang bisa dari 1 juta sampai ratusan juta, Oke. tidak secara tidak adil mendominasi perhitungan dibandingkan kriteria dengan rentang kecil seperti IPK yang cuma dari 0 sampai 4. Ini adalah cara cerdas WP untuk menormalkan data secara implisit. Aha. Jadi pemangkatan itu semacam penyeimbang biar adil. Persis. Lalu, bagaimana dengan trik benefit versus cost tadi? Disinilah bagian paling elegannya. Untuk kriteria benefit yang makin tinggi makin bagus kayak IPK, bobotnya kita kasih nilai positif. Misalnya 0,5. Oke, standar. Tapi untuk kriteria cost yang makin rendah makin bagus kayak harga, bobotnya kita kasih nilai negatif. Jadi bukan 0,2 tapi min 0,2. Oke, aku ingat pelajaran fisika sedikit. Angka yang dipangkatkan bilangan negatif itu hasilnya jadi 1 per angka itu, kan? Persis. Anggap saja pangkat negatif itu seperti tombol pembalik. Tombol pembalik, oke. Kriteria biaya atau cost itu kan sesuatu yang kita ingin nilainya kecil. Ketika kita kasih bobot negatif, angka biaya yang besar, misalnya harga 10 juta. Seolah-olah dibalik menjadi angka yang sangat kecil, yaitu 1 dibagi 10 juta pangkat sekian. Sebaliknya, harga yang sangat murah akan dibalik menjadi angka yang relatif jauh lebih besar. Jadi secara matematis. Biaya yang rendah justru membantu menaikkan skor akhir. Cerdik sekali kan, tanpa perlu rumus if dan else yang ribet. Aku paham teorinya, tapi ini masih terasa abstrak. Aku sulit membayangkan bagaimana angka-angka ini benar-benar bekerja di dunia nyata. Contoh seleksi beasiswa yang kamu sebut di sumber itu bisa membantu. Oke, kita pakai contoh itu. Gimana persisnya kita memasukkan IPK dan penghasilan orang tua ke dalam formula tadi? Oke, kriterianya ada 3. IPK sebagai benefit, bobot 0,5, kehadiran juga benefit, bobot 0,3, dan penghasilan orang tua sebagai cost, bobot 0,2. Berarti bobot penghasilan jadi minus 0,2 ya? Tepat sekali. Ingat, karena penghasilan itu cost, bobotnya jadi minus 0,2. Nah, kalau ini kita kerjakan pakai metode penjumlahan biasa alias SAW, kandidat dari keluarga sangat kaya tapi IPK-nya 4,0 sempurna bisa saja tetap menang kan? Sangat mungkin. Nilai IPK-nya yang luar biasa itu akan mengkompensasi status ekonominya yang tinggi. Kita lihat di dunia WP. Bayangkan ada 2 kandidat. Kandidat A, IPK 3,5, kehadiran 90%, penghasilan ortu 15 juta per bulan. Oke. Kandidat B, IPK 4,0, kehadiran 95%, penghasilan ortu 3 juta per bulan. Oke, IPK kandidat B lebih tinggi. Betul. Untuk kandidat A, perhitungannya jadi 3,5 pangkat 0,5 dikali 90 pangkat 0,3 dikali 15 juta pangkat minus 0,2. Nah, itu dia, pangkat minusnya. Sedangkan untuk kandidat B, 4,0 pangkat 0,5 dikali 95 pangkat 0,3 dikali 3 juta pangkat minus 0,2. Perhatikan bagian penghasilan. Karena dipangkatkan minus, angka 15 juta itu akan jadi pembagi yang sangat besar, menghasilkan angka yang sangat kecil. Menjatuhkan skornya. Sedangkan angka 3 juta hasilnya akan jauh lebih besar daripada hasil si kandidat A. Jadi penghasilan yang tinggi itu jadi jangkar menyeret skor kandidat A ke bawah. Wow, oke. Itu membuatnya sangat jelas. Jadi metode ini secara inheren punya bias untuk meratakan, atau lebih tepatnya, menghukum yang ekstrim di sisi yang tidak diinginkan. Tepat. Apa ada contoh lain di dunia bisnis misalnya? Tentu. Mari kita pakai contoh memilih supplier biji kopi untuk sebuah coffee shop. Oke, ini relevan. Kamu punya 3 kriteria utama. Harga per kilogram, ini cost, bobot 0,4. Waktu pengiriman, cost juga, bobot 0,2. Dan rating kualitas, ini benefit, bobot 0,4. Oke, bobotnya sama antara harga dan kualitas. Betul. Ada supplier X, murah, cepat, tapi kualitasnya biasa aja, rating 6. Terus ada supplier Y, agak mahal, agak lambat, tapi kualitasnya konsisten premium, rating 9. Dilema klasik. Kalau pakai SAW, supplier X bisa jadi menang karena skor rata-ratanya bagus. Tapi dengan WP, rating kualitas 6 dari supplier X itu akan menjadi faktor pengali yang menyeret turun skornya. Meskipun murah dan cepat. Betul. Sementara rating 9 dari supplier Y akan jadi pendorong yang kuat. WP memaksa kita bertanya, apakah kita mau kopi yang cukup oke, tapi murah? Atau kita mau kopi yang luar biasa, meskipun ada kompromi di harga? WP akan cenderung memilih yang kedua.
Karena ia tidak suka dengan kelemahan sekecil apapun. Tepat sekali. Nah, ini nyambung ke pertanyaan yang tadi sempat kepikiran. Kalau misalnya ada sublayer Z yang kualitasnya kita kasih nilai 0, Nah, ini dia. misalnya karena sampelnya gosong total, berapapun murahnya atau cepatnya dia, skor akhirnya pasti langsung 0 kan? Habis. Betul, langsung jadi 0. Bukankah itu berbahaya kalau ternyata datanya salah input atau ada konteks lain? Kamu baru saja menyentuh kelemahan terbesar dan paling sering dikritik dari metode WP, sensitivitasnya terhadap nilai 0. Oke, karena ini sistem perkalian murni, satu saja nilai 0 di salah satu kriteria akan membuat keseluruhan skor akhir menjadi 0. Titik. Alternatif itu langsung tereliminasi. Dan itu bisa jadi masalah. Ini jadi masalah besar jika nilai 0 tidak selalu berarti kegagalan total, bisa jadi datanya memang belum ada, atau seperti katamu, ada kesalahan input. Terus solusinya gimana? Apa yang biasa dilakukan para praktisi? Apa mereka mengganti nilai 0 dengan angka yang sangat kecil, seperti 0,001? Hehe, iya. Itu rasanya seperti curang, mengubah aturan main. Itu adalah hack atau workaround yang paling umum dilakukan. Mengganti 0 dengan angka non-0 yang sangat kecil, tapi secara filosofis, Itu pengakuan ya. tindakan itu sendiri adalah sebuah pengakuan bahwa model WM murni terkadang terlalu kaku untuk dunia nyata yang berantakan. Kelemahan lainnya, yang lebih bersifat sosial, adalah menjelaskan logika pangkat dan perkalian ini ke para manajer non-teknis. Jauh lebih mudah meyakinkan orang dengan logika skor ini ditambah skor itu. Oh iya juga ya, komunikasinya lebih sulit. Betul, daripada skor ini dipangkatkan sekian, lalu dikalikan dengan skor itu yang dipangkatkan minus sekian. Oke, masuk akal. Mengingat semua kelebihan dan kekurangan ini, gimana para peneliti di bidang sistem pendukung keputusan memandang WP hari ini? Apakah masih dipakai dalam penelitian modern? Sangat relevan, tapi perannya sedikit bergeser. Bergeser gimana? Dalam banyak penelitian, WP tidak lagi digunakan sebagai satu-satunya alat untuk mencari jawaban paling benar. Sebaliknya, ia digunakan sebagai pembanding filosofis dengan metode lain seperti SAW. Oh, sebagai benchmark. Betul, peneliti akan menjalankan kedua model itu pada data yang sama, lalu menganalisis perbedaannya. Ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Untuk masalah spesifik ini, kita lebih butuh filosofi SAW yang mencari rata-rata terbaik atau filosofi PW yang mencari konsistensi terbaik? Jadi WP menjadi alat untuk berpikir dan mengklarifikasi tujuan, bukan hanya alat untuk menghitung. Persis. Selain itu, WP tidak berdiri sendiri. Ia sering jadi fondasi yang dikombinasikan dengan metode yang lebih modern. Seperti? Kamu akan sering menemukan penelitian yang menggabungkan WP dengan fuzzy logic misalnya. WP memberikan kerangka logis yang keras, sementara fuzzy logic membantu menangani area abu-abu, data yang tidak pasti seperti kualitasnya lumayan bagus. Jadi fondasinya masih sangat kokoh ya? Sangat kokoh. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, weighted product ini jauh lebih dari sekedar algoritma. Ia adalah sebuah filosofi pengambilan keputusan yang sangat spesifik. Tepat. Filosofi yang mengutamakan konsistensi, menghukum berat setiap kekurangan, dan sama sekali tidak percaya pada konsep kompensasi. Betul, tidak ada kompensasi. Dan ia mencapai tujuannya dengan mekanisme matematika yang sangat elegan lewat perkalian dan trik bobot negatif positif. Ringkasan yang sempurna. Ini adalah alat spesialis untuk situasi di mana keseimbangan dan keandalan di semua lini jauh lebih penting dari keunggulan yang mencolok di satu atau dua area saja. Sebagai penutup, apa pemikiran terakhir yang bisa kita tinggalkan untuk direnungkan oleh pendengar kita yang mungkin sekarang sedang menghadapi keputusannya masing-masing? Sumber-sumber ini secara tidak langsung mengajarkan kita bahwa memilih metode pengambilan keputusan itu sama pentingnya dengan keputusan itu sendiri. Oke. Ini memunculkan sebuah pertanyaan reflektif untuk kamu, baik dalam konteks profesional maupun personal. Coba pikirkan, kapan kamu sebaiknya menggunakan logika kompensasi ala SAW? Misalnya saat merekrut seorang anggota tim yang jenius dalam coding tapi komunikasinya sedikit kaku. Kejeniusannya mungkin bisa mengkompensasi kekurangannya. Masuk akal. Tapi, kapan kamu harus menerapkan logika multiplikatif anti gagal ala WP? Misalnya saat memilih partner bisnis. Di sini satu saja kekurangan fatal di area integritas tidak akan bisa dikompensasi oleh kehebatannya dalam penjualan. Itu poin yang bagus sekali. Memilih logika yang tepat untuk masalah yang tepat.
itulah inti dari keputusan yang bijak. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kamu renungkan, dalam keputusan pentingmu berikutnya, kamu sedang mencari rata-rata terbaik atau kamu sedang memastikan tidak ada kegagalan fatal? Memilih pertanyaan yang tepat seringkali lebih penting daripada mencari jawaban yang sempurna. Persis.